Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu guru berada. Salam persaudaraan sebangsa dan setanah air. Baik, pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba menginformasikan video terkait kabar gembira ya untuk rekan-rekan guru honorer, bahwasanya database honorer akhirnya dikunci ya. Guru lolos passing grade akhirnya bisa lega dan tenang. Sebenarnya bukan saja untuk guru yang lolos passing grade, tetapi juga guru yang tidak lolos passing grade, kemudian honorer yang bukan guru yang nantinya masuk dalam proses pendataan honorer. Karena di sini ada kabar gembiranya bahwasanya nantinya database honorer itu akhirnya dikunci. Oke, Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, sebelum kita lanjut ya, kami ingin menginformasikan sedikit bahwa kami melakukan disclaimer Dior untuk video ini, bahwasanya video ini jadikanlah sebagai tambahan referensi, bahwasanya informasi terupdate dan resmi tentunya dari Panselnas. Oke, kita lanjut saja ke informasinya. Jadi di sini dilansir di salah satu media elektronik, yaitu tentunya gpnn.com Jakarta, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ya, Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLPG P3K Ibu Hasna menilai pendataan honorer itu memberikan dampak positif ya. Jadi dari sudut pandang ya, sudut pandang Waketum ya, GLPG P3K Bu Hasna, sudut pandang beliau itu bahwasanya pendataan honorer itu memberikan dampak positif. Tentunya dengan adanya pendataan honorer ini, itu bisa meminimalisir Bapak Ibu ya, itu bisa meminimalisir adanya honorer siluman Bapak Ibu ya nantinya. Dan tentunya ini memberikan dampak potensi kelolosan bagi khususnya guru lulus PG maupun yang belum lulus PG di P3K tahun 2022, yang mengatakan bahwasanya pendataan honorer itu tidak ada kaitannya dengan P3K. Itu sebenarnya asumsi yang tidak bisa terlalu dibenarkan, bahwasanya pendataan honorer itu nantinya berdampak di P3K, karena database baru nantinya itulah nantinya yang dijadikan acuan oleh BKN untuk mekanisme lanjutan untuk P3K guru di tahun 2022 ini. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan pahami ya. Oke. Nah, di sini honorer yang sudah lama mengabdi ya, tidak perlu cemas namanya digeser oleh yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi honorer yang sudah lama mengabdi itu tidak perlu lagi cemas Bapak Ibu ya, namanya digeser oleh yang baru. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa ya. Jadi ada ketenangan tersendiri dengan adanya gebrakan dari Mahfud MD untuk segera melakukan pendataan honorer, itu mendatangkan banyak dampak positif ya. Oke. Kemudian di sini dilanjutkan lagi informasinya Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal itu, di sini dikatakan bahwasanya jika data honorer dikunci dalam database BKN, otomatis yang mengaku-ngaku honorer tidak bisa masuk meskipun punya backingan kuat dan modal yang banyak. Nah, jadi ini pendapat dan sudut pandang dari Ibu Hasna yang dilansir di gpnn.com, bahwasanya ketika data honorer itu sudah dikunci nantinya dalam database BKN, maka tidak ada lagi yang dikatakan honorer suluman ya, menurut admin. Jadi tidak ada lagi yang nantinya mengaku-ngaku honorer, meskipun yang mengaku-ngaku honorer itu punya backingan kuat dan modal yang banyak, seperti itu. Selain itu, selanjutnya, oknum pejabat yang menghalalkan segala cara untuk menguntungkan diri tanpa berpikir banyak, hati-hati tersakiti akibat ulahnya. Tidak bisa berkutik lagi Bapak Ibu ya. Nah, istilahnya calo ya, calo sih sebenarnya ini ya. Oknum pejabat nakal mati kutu dengan SE Menpan RB tentang pendataan tenaga non ASN di instansi pusat dan daerah Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya SE ini memperkuat
memperkuat keamanan database guru honorer ya, dan honorer bukan guru yang nantinya akan mengikuti proses pendataan honorer secara nasional ya, dari Sabang sampai Merauke itu akan ada pendataan honorer seperti itu. Kemudian di sini kita coba lanjutkan lagi informasi kita. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, gebrakan pelaksana tugas pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi PLT Menpan RB Mahfud MD dinilai Ibu Hasna sangat membantu mengatasi data honorer kategori 2, kemudian administrasi, juga honorer non K2 dan administrasi. Nah, seperti itu ya. Jadi termasuk juga honorer guru, K2 guru, administrasi, dan juga honorer non kategori guru dan administrasi. Nah, di sini katakan jangan sampai ada lagi yang tercecer ya dan mempermainkan data honorer. Kalau perlu, kata Ibu Hasna, sekalian bukti foto yang sudah dijilid, dokumentasi waktu mengawas ujian bagi guru atau data absensi serta slip gaji yang ditandatangani ya. Ini saya sependapat sekali ya, bahwasanya di pendataan honorer ini memang sangat ketat Bapak Ibu ya, karena nantinya itu akan ada bukti gaji sebagai honorium ya. Ada bukti pembayaran honorium yang secara otomatis itu akan membedakan ya, itu akan menjadi bukti real antara guru yang betul-betul mengajar di sekolah atau yang abal-abal. Karena tentunya guru yang abal-abal atau guru yang mengaku-ngaku sebagai honorer itu tidak memiliki slip gaji yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu ya, itu yang sangat membedakan, tidak ada bukti honorium yang diterima. Nah, luar biasa sekali ya dari gebrakan ya dari pelaksana tugas Menpan RB ya, Bapak Mahfud MD. Ini salah satu terobosan yang menurut admin sangat diperlukan ya, untuk sebagai salah satu langkah awal untuk penyelesaian honorer di Indonesia ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan informasinya lagi, bahwasanya pendataan honorer itu sampai 30 September. Menurut Ibu Hasna, kecil kemungkinan ada tambahan honorer baru yang belum sebulan kerja. Dia mengapresiasi langkah Mahfud MD untuk menciptakan honorer yang benar-benar mengabdi. Jadi pengangkatan honorer ke depannya itu tidak kacau lagi. Itu adalah gebrakan terbaik Kemenpan RB untuk tidak ada lagi honorer siluman setiap pendataan. Nah, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi di sini diperketat ya, dalam proses pendataan nanti itu diperketat, baik itu yang terkait usia dan terkait masa pengabdian, itu nantinya akan menjadi cut off ya untuk pendataan honorer. Dan ini berlaku juga untuk guru lolos passing grade dan guru yang belum lolos PG. Dan guru yang belum mengikuti P3K tentunya, yang memenuhi syarat ikut pendataan. Kemudian semoga kedepannya lebih baik lagi dan Indonesia terbebas dari segala macam perbuatan tercela dalam menuntaskan masalah honorer yang dari ke tahun tidak selesai. Pungkas Ibu Hasna ya. Nah, kemudian terkait dengan hal itu kita kembali lagi bahwasanya khusus untuk guru yang menjadi prioritas dari pemerintah itu adalah ini Bapak Ibu ya. Prioritas pertama itu adalah 193.954 guru lulus PG. Ini nantinya yang sementara ya diperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan formasi nantinya di tahun 2022. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan penempatan, tentunya Kemendikbud dalam hal ini itu masih berpedoman di bagian sini Bapak Ibu ya, untuk mekanisme penempatan. Jadi penempatan pertama itu diberikan kepada penempatan untuk lulus PG. Ketika masih ada formasi tersedia, nantinya itu akan lanjut di seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, tergantung dari ketersediaan formasi lagi ya. Kalau misalkan masih ada formasi, nantinya dibukalah seleksi tes CAT UNBK. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.